kita pasang di sini. Ini permukaannya nggak rata, jadi nanti paling diganjel-ganjel. Oke, ini. Oke, kita mulai. Hilal, papa berangkat dulu ya. Dadah. Salim lagi. Iyalah. Dadah. Dadah dong. Berangkat dulu ya. Nah. Oke, berangkat. Kali ini bukan video camping ya. Ini kita mau mencoba touring. Ini kita menuju ke titik kumpul dulu di daerah Tiga Neneng ya, sekitar ya 30 menit dari rumah. Hah? Di bensin orang. Wes. Jadi ini 360. Ready. Oke, tadi habis dari titik kumpul kita langsung lanjut ya. Ini menuju ke arah Kota Bumi. Di sini saya pakai Honda Beat, ya, motor kecil sat-sat, tapi tidak direkomendasi untuk touring ya, karena bikin pegel. Tapi adanya ini ya sudah. Ini kita berangkat bertujuh, termasuk saya. Jadi rencana ini kita akan ke Danau Ranau, habis itu ke Krui. Sebelum ke sana ini mau ke daerah Negara Ratu dulu untuk Jumatan, karena hari ini hari Jumat. Jadi kita stop di sana untuk Jumatan dan makan siang, habis itu baru lanjut lagi. Setelah 2,5 jam perjalanan, karena tadi berangkat jam 9, ini jam setengah 12 udah sampai di Tugu Payan Mas. Ini daerah Kota Bumi. Pak Dadi hilang guys. Ini kita lagi rehat. Record. Oh, Dadi sedang ditelepon guys. Mana itu? Oke, ini kita sudah masuk ke daerah Negara Ratu ya untuk sholat Jumat. Tadi ada sedikit insiden, Bapak Dadi salah ambil jalur. Oke, lanjut. Stop. Stop. Ada nyasar. Salah informasi. Ini yang nyasar tadi guys. Wih, nyala wih. Motor doang bagus nih, tapi nyasar. Sampai mana kita? Ciamis. Ciamis Bandung. Ini khasnya orang Sunda kan, sama tempat desain kolam. Oh, ada kolam di sana banyak. Kalau bawa pancing. Oh iya. Harus siapin lo 3 pancing. Di Ranau banyak ikan ya? Ikan. Oh. Jadi ini sekitar jam setengah 2 kita mampir ke rumah kawan, makan dulu. Baru nanti setelah makan kita lanjut lagi. Ini perjalanan masih panjang, nanti kita lewat jalur Tulung Buyut. Kandar. Kota itu Deo. Kayak Pringsewu juga ada mall Kandra. Cuman Lampung Barat yang nggak punya mall. Mulai berangkat lagi.
Oke, sesuai rencana kita lewat jalur ke arah Tulung Buyut, nanti tembus ke simpang Bukit Kemuning ya. Lewat perbatasan Waikanan. Sepanjang jalan ini hutan karet, tapi jalannya relatif bagus ya. Walaupun sempit, nggak terlalu lebar, tapi mayoritas mulus aspalnya. Nah, ini kita sudah lewat perbatasan Waikanan ya. Ini di jam 3. Terus masuk lagi ke tugu perbatasan mana ini ya? Lampung Utara kayaknya. Oke, lanjut. Ini jalurnya sudah jalur lintas, jadi agak lebar. Oke, ini sudah lewat simpang Bukit Kemuning. Ini jalur menuju ke arah Liwa ya, jalur Liwa. Tapi masih jauh Liwa. Nah, ini sudah daerah mulai nanjak ya, tinggi. Ini suhunya sudah mulai dingin. Kita lanjut terus. Wah, gila luar biasa. Oh my god. Waktu menunjukkan jam 3:30. Ini kita berhenti sejenak di Pinusan Eco Park. Kita rehat, kita duduk-duduk dulu, ngelurusin badan karena perjalanannya sebentar lagi sampai ya. Cuman kita istirahat dulu sebentar sambil ngobrol-ngobrol. Oke. Jod, komen dong kesan-kesannya. Nih tak rekam nih. Tadi gua nyasar. Asem. Tadi mama sini nyaris tabrakan sama motor. Tadi Ya. ada motor mau. Oh iya, kaget aku. Itu toh. Dia tuh tadi toh. nggak lihat belakang, langsung ambil kanan dia. Aku mau balap dia Kata saya, waduh kan. Saya dalam Boncengan tadi kaget kan. aku aja. Bapak boncengan. iya, masih kan bocek Iya. ibu-ibu. Ini. Tadi doe kanan, Jalan lebar padahal. Langsung ngambil dia. nggak lihat spion. Wih, cemilan keluarin dulu lah. Oh iya. Hidup ya. Pantat udah pegel ini. Walaupun jalannya Oke, sudah duduk-duduknya. Saya coba explore muter-muter di Pinusan ini ya. Ngapain lah, kayak orang gila sendirian. Tuh ngapain lah. Ini di daerah Lampung Barat masuknya. Jadi kalau kalian lewat jalur lintas dari Kota Bumi ke Liwa, pasti lewatin ini Pinusan. Dia di pinggir jalan banget. Ada banyak orang-orang lagi ada kegiatan kayaknya. Tapi enak buat santai, adem. Setelah ini kita foto-foto, habis itu kita lanjut. Oke, ini jam 16.48. Kita lanjut lagi. Karena sudah agak sore, sesuai rencana kita akan menginap di rumah salah satu kawan ya di Tugu Soekarno. Itu masuk ke arah kiri. Tentang jalur ke arah Liwa ini asik ya buat motoran karena berkelok-kelok. Jadi seru. Dibanding naik mobil, ini agak pusing. Kalau naik motor enak nih di jalur yang belok-belok gini. Oke, ini di jam 5:50 kita sudah sampai di Tugu Soekarno. Ini jalurnya naik
agak curam ya lumayan. Tapi untuk motor-motor kecil Honda Beat ini oke lah. Akhirnya sampai juga. Wah, panjang sekali perjalanan. Jahe. Durian dat. Enggak. Harusnya kan Pak Dadi yang tuh di Sapon itu. Aduh, Nah, Aduh, pedes itu udah kasurnya. aduh, enggak tahu. tumpah. Yang punya enggak tahu. Cemilan pagi-pagi nih. Durian. Makanya dia begini saat lagi begini udah hilang semua. Ya, ribet sekali saudara-saudara. Udah sih ah. Gua aja sih. Ini yang nungguin tuh 2, 3, 4, 5, 6 tuh. Udah. Iya. Berangkat lagi. Berangkat lagi. Hari kedua. Kita menuju Danau Ranau. Tapi sebelum ke Danau Ranau, kita mampir di Monumen Skala Brak. Oke, lanjut. Ini kita turun, keluar ke arah jalur utama ya. Naik turun. Oke, ini kita berangkat jam 8 dari rumah. Ini udah jam 9, udah keluar jalur. Semalam habis hujan jadi aspalnya basah. Kita pelan-pelan saja. Nikmati perjalanan. Ini sebentar lagi sudah sampai Tugu yang dituju ya, Tugu Skala Brak itu. Tuh masjidnya dari kejauhan udah kelihatan. Pelan-pelan saja. Nah, habis tikungan ini kita sampai di masjid. Apa namanya lupa deh. Naik agak tinggi. Oh, mereka berhenti. Oke, kita berhenti sebentar. Segitu mah. Pak Dadi, kuat gak? Tentangin orang tua dia. Kalau nggak kuat kita gini. Turun lagi, balik lagi. Kalau gitu. Iya nanti. Berarti di sini belum pakai biaya ya, Bi ya? Ini merusak untuk wisata. Bersih terus lu tapi di sini. Ya orang jarang. Kalau malam pemandangan udah kelihatan. Saya sore ke malam. Yang ngomongin Skala Brak. Skala Brak. Jadi ada fotonya Ini kok nanti aja. Yang bicara kan. Karena semangat. Ah, lumayan naiknya. Tinggi juga ya di sini. Terjal sih. tantangin.
dilempar Bagi bisa. kayak gitu. Dilempar ya. Terus sampai naik situ, ke atas situ. Nah ini dilempar. Ganti. Viral. Jam setengah 10 kita lanjut lagi perjalanan, lanjut menuju Liwa, habis itu ke Danau Ranau. Ini masih agak jauh ya Liwa dari sini. Dari sini ke Tugu Liwa itu sekitar 1,5 jam. Oke, kita jalan saja dulu pelan-pelan. Untuk informasi, ini suhunya dingin sekali ya. Pagi-pagi habis hujan di Lampung Barat itu dingin. Selain dingin, tantangannya itu jalurnya sempit. Kalau ada mobil gede kayak gini agak susah balapnya, karena sempit dan tikung-tikungan gitu. Jadi harus banyak-banyak sabar. Wah, rehat dulu. Mau isi dulu ada di. Boleh lah. Bisa enggak? Masih dari itu. Masih ada. Soalnya dari sini ke Ranau ada lagi. Ya, itu masalahnya. Terakhir ini. Akhirnya sampai di Kota Liwa. Jam 11 sampai di Tugu Liwa. Ini kita masuk ke arah kanan, ke arah Danau Ranau. Dari sini sekitar 1 jam untuk sampai ke Danau Ranaunya. Oke. Makin masuk ke arah Danau Ranau, jalurnya semakin rapat dengan tumbuh-tumbuhan seperti ini ya. Di kanan kirinya itu semak-semak. Ini makin jauh, makin berkelok-kelok jalannya. Nah, itu udah mulai kelihatan Danau Ranaunya di sebelah kiri. Ini sebentar lagi kita nyampe di perbatasan Oku Selatan. Ya itu tadi gapuranya, perbatasan ke Oku Selatan. Ini kita jalannya cenderung turun terus. Akhirnya di jam 12 kurang 5 kita sampai di Danau Ranaunya ya. Ini kita menuju ke apa nama tempatnya? Pusri. Kita berhenti dulu di sini. Masuk situ. Hah? Masuk ke situ. Kemana? Agak sedikit kebingungan ya. Jadi kita masuk aja. Pelan-pelan. Perut sudah lapar, belum sholat juga. Jadi kita coba tanya ke penjaganya, boleh masuk apa enggak? Per orang 5.000, motor roda 2 5.000. Kabelan kayak mau. Apa? Setrum. Kesetrum? Enggak. Aku setrum. Iki nempel tangki. Iya teh. Naik coy. Parkir di mana ini? Kita lihat medannya. Iya, kanan kiri. Nempel tangki. Tahu? Air gula bisa basi nggak? Coba. Air gula bisa basi nggak? Enggak. Bisa. Fermentasi, tapi lama. Pekan. Kita putuskan cari warung dulu ya, ngisi perut, beli-beli Indomie atau apa gitu. Yang penting santai-santai dulu. Tadi ada tragedi juga, selangkangannya Pak Dedadi kesetrum tangki katanya. Oke.
apapun Ini mana mau jalan lagi wisatanya. nih? Makannya Indomie saja. Wah, Nah, ini mengkol. coba nih Indomie nih, orang gila ini. Percaya Asli. itu dengan. Coba lagi ya. Iya. Dad. Dadar guys, dadar. Dada, bukan dada. Selepas makan kita turun ke bawah menikmati pemandangan danau Ranau dari bawahnya ya. Jalan kaki saja di jalan setapak ini. Ini di sebelah kanan kayaknya ada cottage yang disewakan gitu, tapi bangunannya agak bangunan lama gitu ya. Kayak kurang kerawat. Oke lah, kita lanjut. Sebenarnya dari warung Indomie tadi juga pemandangannya bagus ya. Cuman kita pingin lebih dekat lagi ke arah dermaganya. Turun terus banyak penjual-penjual apa ya, pop mie itu ya. Pedagang-pedagang asongan gitu. Di sini dingin ya termasuknya. Apa karena habis hujan, apa memang di sini dingin, kurang tahu juga. Tuh kan. Apa? Bingungan nih guys. Mau lihat mana, tapi kayaknya lewat mana-mana bakal tetap lama guys. Kita terjebak di sini. Mau cepet awan kinton. Mau pulang kok mager tapi nggak pulang kok kejauhan. Ini kita sampai Danau Ranau coy, tapi kita bingung malah di sini. Galau. Itu namanya anjing coy. Karena estimasinya estimasinya sudah terlewat guys. Kecuali suntik ini ya, Dok. Doping. Iya, orangnya sih doping, motornya sih doping juga. Ada yang bilang hoax gitu. Ada yang bilang hoax. Nggak tahu. Waktu menunjukkan jam 2 siang ya. Kita lanjut lagi perjalanan menuju Krui sekarang. Dari sini sepertinya lebih kurang sekitar 2 jam lagi sampai Krui ya. Harusnya jam 4 udah nyampe kalau nggak ada halangan. Oh, ini lebih parah dari pagar alam. Rehat dulu coy. Udah baru kali ini, Sat. Baru kali ini lah. Pengalaman pertama, newbie banget pokoknya ini. Sehat Pak Dedi? Sehat. Alhamdulillah. Takut ngempos aja motornya. Sehat? Sabar Pak Pak. Dedi? Mumet. Berapa kilometer? Gimana, masih kuat nggak Kota Agung? Harus. Itu Daihatsu Grand Man. Kita harus Tapi depan. akhirnya sampai Krui juga lebih cepat dari estimasi jam 4, ini setengah 4 udah nyampe Krui. Kita nikmati pantainya sebentar sambil ngobrolin gimana baiknya. Tapi ya nggak sampai tengah-tengah, emang lagi sakit nggak enak banget. Setelah ngobrol-ngobrol diputuskan mereka pulang ke Bandar Lampung dan saya nginep di Krui untuk semalam karena badan sudah capek sekali dan tidak mungkin untuk melanjutkan perjalanan. Karena kalau dari sini sore sampai rumah itu bisa tengah malam. Explore tipis-tipis pantai Labuan Jubung sebelum kita cabut dari sini. Oke, ini waktu menunjukkan jam 4:30 ya. Mereka udah bersiap untuk pulang ke Bandar Lampung. Ferdi memutuskan juga untuk ikut saya nginep semalam lagi di di Krui.
karena udah capek sekali. Oke, kita lanjut ke rumah saudara di Krui untuk numpang singgah semalam di sana. Baru keesokan harinya kita lanjut untuk pulang ke rumah. Ini keesokan harinya sekitar jam 7. Kita jalan-jalan ke sungai. Itu rumah panggung yang di pinggir sungai itu yang kelihatan di belakang itu kebetulan juga rumah saudara. Kita nanti ke sana mampir. Semalam sudah ketemu juga, ngobrol-ngobrol. Ini kalau mau mandi nih. Ini bersih banget. Baiklah, kita coba mampir ke rumah saudara ya. Sebenarnya agak nggak enak karena masih jam 7, tapi ya sudah lah ya. Udah nyampe sini. Kita masuk aja. Lagian semalam juga udah ketemu, ngobrol-ngobrol dan janji mau mampir ke rumah sebelum pulang ke metro. Assalamualaikum. Wah. Mama Rafa, udah bangun Mama Rafa. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar di rumah, habis itu kita lanjut mandi di sungai karena airnya seger banget. Masih sama si itu kan nggak mau balik-balik gara-gara di sini. Oh, pagi-pagi udah nongkrong di sini dia. Iya. Mau nyari ikan lah. Ini air sungainya kalau dirunut ke arah hulunya itu tidak ada pemukiman lagi ya, itu langsung hutan kawasan. Jadi airnya seger. Beres mandi di sungai, kita pulang lagi ke rumah utama untuk siap-siap berkemas, habis itu pulang ke metro. Ini jalan menuju sungai yang tadi kita mandi. Asik sekali. Jam 9 selepas sarapan kita putuskan untuk pulang. Ini di jalan kita ketemu orang yang lagi punya hajat ya, jadi pelan-pelan. Agak begini ya. Kita percepat saja. Ini kita lewat jalur Kota Agung biar nanti langsung ke Bandar Lampung, habis itu ke metro. Biar beda jalurnya. Ini asik jalurnya, kita menyusuri pinggiran pantai dan aspalnya halus, tidak seperti di Bandar Lampung atau metro. Ini coba saya gaspol, ternyata tidak sampai 100 km per jam kecepatan Honda Beat ini. Rek lurus kosong, jadi gaspol. Ini sekaligus membuktikan kalau mau touring ya touring saja, pakai motor yang ada di rumah, apa itu Honda Beat atau Vario, terserah. Tapi kalau ada motor untuk khusus touring ya itu lebih bagus. Jadi jarak jauh terasa tidak pegel-pegel seperti naik Honda Beat ini. Ini sedang nikmati perjalanan menuju Bandar Lampung, lewatin jalur ke arah Kota Agung. Ini masuk hutan kawasan, kanan kiri pohon rindang seperti ini. Kelebihan lewat jalur Kota Agung itu banyak monyet-monyet di jalan, tapi disarankan untuk tidak memberi makan ya. Ya, kanan kiri masih hutan. Ini ada pohon tumbang.
Ini lewat rute pulang lewat Kota Agung itu pemandangannya lumayan bagus ya. Tapi terkenal konturnya yang curam, tanjakannya terjal, turunannya curam. Tapi pemandangannya bagus. Dan seperti biasa kita berbagi dengan mobil-mobil besar ya. Jadi harap berhati-hati. Karena turunannya curam gini, nah seperti ini, harus dipastikan kendaraan kalian itu sehat, terutama di bagian pengereman. Karena selain pakai engine brake, remnya harus kuat. Oke, ini sudah sampai di sekitaran Kota Agung ya, diguyur hujan kita. Jadi agak berhenti juga tadi. Nggak tahu nih kapan lagi bisa touring. Ini video 5 tahun yang lalu, jadi baru sempat diedit. Coba kita tanya Pak Dedadi dulu ya. Kita telepon saja orangnya. Halo, assalamualaikum. Salam. Halo, Sibuk atau tidak? lagi agak-agak santai nih, biye. Aduh, ini loh Pak. Kita kan touring sudah 5 tahun yang lalu ya sepertinya ya. Nah, iya itu masalahnya. Nah, Iya. ini saya tuh mau bertanya sebenarnya kapan lagi gitu. Oke, Dedik ya. Ah kan, kabar-kabar lah kalau Pakai nggak? ada info-info mau touring, mohon dikabari. Iya. Kemarin itu kan libur 3 hari itu mau berangkat, tapi surat izinnya nggak keluar. Gimana ya? Aduh, gimana itu ya? Kalau surat izin saya tidak ikut loh Pak Dadi. Aku sing berat itu loh Mas. Surat izinnya Iya, nggak ya. keluar. Aduh, ini sudah suntuk sekali ini sepertinya. Tapi kan situ kan healing terus kayaknya, camping Ya, terus. sekali-kali kan pengen bersama kawan lah. Enak lah kalau dijak camping terus. Ya, Sang gimana istri mendukung mah. Ya ayo Dan kalau kita mau ini. camping keluarga bareng tak ajak. Kapan aku mau berangkat tak ajak. Boleh tuh sebenarnya. Yang penting Anda mengantongi surat izin dulu. Nah itu yang Istri berat mau tuh, nggak berangkat itu. juga? Anak-anak jelas mau Surat. soalnya. Anak-anak pasti mau. Surat izinnya iki saya kata angel. Ya sudah gitu aja Pak Dadi. Saya tuh mau nanya itu Oke, aja. siap. Assalamualaikum. Ayo. Waalaikumsalam. Ya itulah sedikit percakapan dengan Bapak Dadi ya. Ya kayaknya segitu dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.